Halo guys, kembali lagi di channel Pro Film. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari sebuah film Thailand yang disukai banyak penontonnya nih. Film ini berjudul Hello Stranger yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang cewek cantik bernama Mei dan cowok tampan bernama Dang. Nama mereka dalam film ini adalah nama samaran atau nama palsu. Mereka yang tidak sengaja bertemu ketika sedang berlibur ke Korea Selatan. Kemudian mereka memutuskan untuk bersama-sama menikmati tur keliling Korea, tapi tetap menyembunyikan identitas pribadi masing-masing, geng. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film diawali dengan menampilkan sebuah mobil yang mau parkir. Ternyata dalam bagasi itu ada seorang pria bernama Dang. Dang adalah pria yang dikerjain oleh ketiga temannya. Mereka sengaja menyekapnya dalam bagasi dan membawanya ke bandara. Sesampainya di bandara, mereka meninggalkan Dang begitu saja. Setelah memberikan paspor dan kunci mobilnya, Dang akan berlibur ke Korea Selatan. Tapi penampilannya seperti orang yang akan pergi ke Ancol, geng. Mengenakan kaos oblong, celana pendek, pakai sendal, dan hanya membawa tas yang gak jelas isinya. Dang bergegas menuju bandara karena rombongan turnya sudah menunggu. Tapi mereka tak bisa menyembunyikan tawanya karena melihat penampilan Dang, apalagi ada tulisan di dahinya yang bertulisan diputusin. Nampaknya Dang ini baru aja diputusin oleh pacarnya, gengs. Di tempat lain ada seorang gadis bernama Mei. Mei adalah gadis yang membohongi pacarnya yang bernama Jim. Mei sengaja mengatakan bahwa dia pergi ke Korea Selatan dengan temannya yang bernama Miao untuk menghadiri pernikahan Mina, yaitu teman Koreanya. Padahal sebenarnya dia pergi sendiri, kalau kata anak zaman sekarang backpackeran, gengs. Jim tampak khawatir dan mengingatkan tentang segala hal. Namun hal itu membuat Mei agak kesal, tapi dia menyabarkan diri karena dia membayangkan akan menikmati liburan solo pertamanya di Korea Selatan. Dang dan Mei merupakan dua orang asing dan tidak saling kenal, tapi takdir mempertemukan mereka sejak di bandara. Saat sedang naik eskalator, Dang menelpon temannya sambil mengomel, tapi ternyata di belakangnya ada Mei yang sedang menelpon Miao agar tidak mengatakan yang sebenarnya pada Jim. Dang menoleh ke belakang karena mengira ada seseorang yang mengolok-oloknya. Dang melihat Mei yang juga sedang menelpon. Di dalam pesawat, Mei kesal karena seseorang yang duduk di belakangnya terus menendang kursinya, sehingga dia tidak bisa menikmati istirahatnya. Ketika dia menoleh, ia melihat Dang yang terus menendang kursinya karena dia tidak nyaman dengan tempat duduknya yang sempit. Dang salah tingkah karena Mei masih melototinya, dan gadis kecil yang duduk di sebelahnya juga terus mengawasinya. Kemudian Dang pura-pura memarahi gadis kecil itu untuk menutupi kesalahannya. Dang menuduh gadis kecil itu yang menendang kursi Mei, tapi si gadis kecil itu malah menangis, dan Dang hanya bisa kebingungan dan panik, gengs. Ketika sampai di bandara Korea Selatan, pramugari mengingatkan tentang perbedaan waktu dan anjuran agar penumpang mengenakan jaket tebal karena suhunya sangat dingin. Dang hanya bisa bengong saat semua orang mengenakan jaket tebal. Dia pun melirik ke arah gadis kecil yang sedang dibantu ibunya. Kemudian Dang mengambil selimut yang ditinggalkan gadis kecil itu. Si pemandu wisata hanya bisa tersenyum melihat Dang, tapi tetap mempersilahkan Dang untuk naik bis. Sementara itu, Mei keluar bandara dan menyetop taksi yang akan membawanya ke hostel backpacker yang sudah dipesannya. Dang dan Mei menikmati liburan hari pertamanya di Korea Selatan dengan ekspresi yang berbeda tentunya. Kalau Dang seperti niat tidak niat berbanding terbalik dengan Mei yang tampak antusias mengunjungi beberapa tempat yang pernah digunakan untuk syuting drama Korea. Dang baru merasa lega setelah kembali ke hotel dan merasakan mantapnya rebahan di hotel. Kemudian Dang merasa lapar dan memutuskan makan di warung pecel lele, gengs. Tapi dia langsung kaget setelah diberitahu tentang daging yang baru ia makan. Ternyata daging yang baru saja dimakannya adalah daging anjing, gengs. Dang pun akhirnya minum soju sampai mabuk. Sambil mabuk, Dang bingung dan tidak tahu jalan pulang. Dang akhirnya malah terkapar di depan hotel tempat Mei menginap. Mei bahagia karena perjalanan sangat berkesan dan berhasil membeli banyak barang. Namun dia kaget melihat ada orang yang tergeletak di depan hotelnya, yaitu Dang. Mei pun berhati-hati untuk tidak mengganggu Dang, tapi kakinya malah keselandung. Untungnya Dang masih pulas tapi tampak kedinginan. Mei menguatkan hati dan masuk kamarnya. Tapi setelah mandi, ia kembali melihat keadaan Dang. Mei tidak tega dan menyeret Dang masuk. Mei meminjamkan jaketnya agar Dang tidak kedinginan. Paginya dua turis bule kaget melihat Dang yang tidur di tumpukan sepatu.
Mereka dengan hati-hati mengambil sepatunya yang digunakan sebagai bantal dan menggantinya dengan sepatu lain. Sementara itu di Hotel Dang, seorang gelandangan berjalan di dekat bis. Gelandangan itu masuk dan duduk di belakang sambil menutupi wajahnya dengan selimut milik Dang. Mei berusaha mengambil jaket miliknya. Tapi Dang kaget karena dia tidak tahu jalan pulang ke hotelnya dan bersikeras agar Mei mau mengantarnya. Ternyata mereka malah salah tempat hingga akhirnya Dang benar-benar ketinggalan bis. Dang minta agar resepsionis bersedia menelpon pemandu wisata untuk menjemputnya kembali. Pemandu wisata dan penumpang bis lainnya terkejut karena sosok di balik selimut itu ternyata bukan Dang, tapi malah gelandangan. Resepsionis mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjemput Dang kembali karena sudah berada di kota lain dan akan kembali 2 hari lagi. Mei merasa sudah tidak punya urusan dengan Dang. Dia pun pamit dan menyarankan agar Dang menikmati liburan sendirian. Sambil menunggu rombongannya, Dang tidak tahu harus pergi kemana, sehingga dia memilih untuk mengikuti Mei. Dia mengira Dang adalah orang jahat, sehingga dia melemparkan uang pada Dang. Mei terus berlari sekencang-kencangnya. Dang terus mengejarnya hingga ke stasiun. Mei berhasil lolos karena kartu elektriknya. Tapi Dang tidak bisa masuk, hingga akhirnya dia ditangkap polisi, gengs. Dang terus berteriak memanggil Mei. Mei menguatkan hati untuk pergi, tapi akhirnya dia kembali untuk membantu Dang. Mei menjadi kesal karena Dang terus saja membuntutinya dan beralasan bahwa dia tidak mau salah makan lagi. Dang mengeluh kalau dirinya tidak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Korea. Dan ini adalah tur luar negerinya yang pertama kali. Dang pun menceritakan pengalaman makannya semalam saat dia makan daging anjing itu. Mei tersenyum mendengarnya, tapi dia tidak suka Dang mengikutinya. Mei menyodorkan tangannya dan Dang mengira Mei ingin bersalaman dengannya. Tetapi Mei justru minta duitnya dikembalikan. Akhirnya Mei terpaksa mengizinkan Dang mengikutinya. Dang pun tersenyum senang setelah ganti baju baru dan naik kereta bersama Mei. Dang bersikap so akrab dan bertingkah konyol. Mei masih kesal dan malu melihat tingkah laku Dang. Mei berusaha mengabaikannya. Adegan berubah, mereka tiba di Pulau Nami. Dan Dang kembali mengkritik tentang tempat ini. Katanya ini jauh lebih bagus dibanding tujuan rombongan turnya yang lebih memilih tempat syuting drama Korea. Mei pun kesal mendengarnya dan pergi. Mei senang melihat patung drama Korea. Dan Dang kembali mengomel bahwa banyak orang yang rela pergi jauh hanya untuk melihat tempat syuting drama Korea. Dang terkejut melihat Mei yang ternyata juga menyukai drama Korea. Dia pun sengaja meledeknya dan Mei kembali kesal. Dang terus saja meledek tentang virus drama Korea yang melanda setiap orang. Padahal drama Korea itu ceritanya konyol. Dang sengaja menunjuk pasangan gemuk yang menggunakan kacamata dan sweater yang sama. Mei kesal dan mengatakan bahwa penampilan itu bukan masalah dan meminta Dang untuk melihat dirinya sendiri. Katanya mereka bahagia karena menggunakan barang yang sama. Mei membentak Dang karena telah berkomentar dan menghalanginya untuk memotret spot yang bagus. Dang punya banyak cara untuk menghibur Mei. Dia berpura-pura untuk menjadi pemeran pria drama Korea. Ulah Dang membuat Mei terhibur dan tak bisa menyembunyikan tawanya. Para pengunjung lain juga tak kuasa menahan tawa melihat ulah Dang. Malamnya Mei mengajak Dang untuk menonton komedi silat. Tapi sayangnya tiketnya cuma 1. Dang pun mengalah dan meminta Mei untuk masuk. Tapi ponsel Mei berbunyi dan rupanya telepon dari Jim, pacarnya Mei. Mei menjauh untuk menerima teleponnya, tapi Dang pun menguping. Dang jadi tahu bahwa Mei membohongi pacarnya karena pergi sendiri. Padahal ngomongnya akan pergi dengan temannya. Mei tidak mau diledekin. Dia menyerahkan kameranya dan meminta Dang untuk bersenang-senang. Dang melihat fotonya Mei dan dia jadi teringat mantan pacarnya yang bernama Koi. Kemudian dia mencoba menelponnya, tapi Koi langsung menutup teleponnya saat mendengar suara Dang. Kemudian Mei dan Dang makan di kedai pinggir jalan. Mei menceritakan keseruannya nonton pertunjukan silat. Tapi Dang seolah tidak tertarik dan memilih untuk merekam gerakan Mei yang meniru orang kesetrum. Hal itu membuat Mei kesal dan merebut kameranya. Mei membuat taruhan dengan Dang, menyuruh Dang memakan gurita hidup. Tapi kata Dang, jika dia memakannya, Mei harus meminum soju. Akhirnya mereka berdua pun makan dan minum soju hingga membuat mereka berdua mabuk berat. Paginya Mei terbangun dan dia kaget melihat penampilannya yang acak-acakan. Mei lebih kaget lagi saat Dang juga ada di kamar yang sama dengannya. Mei menuduh Dang telah melakukan hal-hal anu. Tapi Dang memastikan bahwa dia tidak melakukan apapun karena dia punya bukti, yaitu kameranya Mei. Mei melihat isi kameranya dan dia panik, berusaha menghapusnya karena tidak ingin Jim sampai tahu. Tiba-tiba mereka mendengar suara ponsel dan mereka mencari sumber suara itu. Dang menemukan ponsel Mei dan membukanya.
Ternyata ada banyak sekali miss call dari Jim. Dang berpikir pasti Jim sedang marah besar. Mei kebingungan dan dia panik ketika ponselnya berbunyi lagi. Mei berusaha menenangkan diri sebelum menerimanya. Jim langsung bertanya kenapa Mei tidak mengangkat teleponnya. Mei beralasan kalau dia mengganti nada dering dengan nada bergetar, jadi tidak ketahuan siapa yang menelpon. Jim menebak kalau Mei pasti habis minum alkohol. Mei mengelak tapi pada akhirnya mengakui kalau dia minum bersama teman. Dang yang mendengarnya menjadi geli. Tapi Mei memberi isyarat kalau Dang diam saja. Jim bertanya Mei minum dengan siapa, karena kemarin dia melihat Miao di mall Thailand. Itu artinya Mei telah membohonginya. Mei berdalih bila dia jujur pasti dia tidak mengizinkannya untuk pergi ke Korea. Jim kedengarannya sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa Mei mau jauh-jauh pergi ke Korea untuk menghadiri pernikahan Mina. Jim meminta Mei untuk segera pulang, tapi Mei keberatan. Jim mengancam bila Mei tidak menurut maka sebaiknya mereka putus saja. Mei menjadi kesal juga karena Jim mulai mengomel dan Mei menjadi emosi. Dia malah senang jika mereka bisa putus, karena Mei juga kesal sama Jim dan keluarganya. Dang yang mendengarnya jadi merasa tidak enak. Akhirnya Mei dan Jim putus. Dang menemani Mei yang berjalan dalam diam. Saat tiba di jembatan, Mei berteriak keras mengomeli pacarnya yang pendek. Semua orang menoleh tapi tidak mengerti apa yang diomongin oleh Mei, karena dia mengomel dalam bahasa Thailand. Sedangkan orang-orang di sana adalah orang Korea. Mei meneruskan omelannya dan Dang ikut menimpali. Hal itu membuat Mei sedikit terhibur. Mereka pergi ke mall dan mencoba beberapa baju. Akhirnya mereka kompak mengenakan baju seragam, merah kotak-kotak dan juga topi. Mereka menikmati hari itu dengan semangat. Dang bahkan membantu Mei untuk melepas gembok cinta yang sempat disematkan saat pertama kali tiba di Korea. Mereka bersenang-senang hingga larut malam. Mereka takjub melihat langit yang bertabur bintang. Mei tanpa ragu malah berbaring di jalan yang sepi, dan Dang ikutan berbaring sambil menatap langit. Mei mengeluh bahwa apa wajar bila tahu pacarnya bohong dan langsung minta putus, dan tidak mau menjawab karena dia tahu wanita susah ditebak. Kalau jawabannya tidak sesuai, pasti Mei akan marah. Dang menyarankan agar setelah pulang ke Thailand nanti supaya mau berbicara dengan Jim, dan dia yakin Jim akan mengerti. Mei kembali bertanya, apakah Dang pernah melihat salju? Dan apa yang akan dilakukannya bila melihat salju? Dang menjawab kalau dia ingin makan salju. Tapi Mei malah pengen melakukan hal lainnya. Mei mengatakan bila dia melihat salju maka dia akan berkeliling tanpa menggunakan pakaian apapun, alias bugil gengs. Mei pun mengeluh lagi kalau dia pernah menceritakan keinginan konyolnya pada Jim. Tapi Jim malah mengatakan hal itu omong kosong. Tanpa sengaja Dang menoleh dan dia melihat bagaimana Mei menangis. Mei malu dan menghapuskan air matanya. Paginya mereka pergi naik motor dan berjalan-jalan ke museum dan juga ke pantai. Dang sekali lagi menanyakan siapa nama asli Mei, tapi Mei enggan menjawab. Mei mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak tahu nama masing-masing, karena Dang pernah mengatakan bahwa tidak ingin ada yang tahu kalau dirinya pernah ke luar negeri. Mei juga beralasan kalau mereka tahu nama asli masing-masing, maka mereka akan saling memperhatikan dan tidak bisa bebas ngomong apa saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah Mina, yaitu temannya Mei yang akan segera menikah. Akhirnya mereka tiba di rumah Mina. Mina dan orang tuanya menyambut mereka dengan ramah. Malamnya mereka makan malam bersama. Mina penasaran tentang Dang, dan Mei kesulitan untuk menjelaskannya. Mina menebak kalau Mei menyukai Dang, tapi Mei menyangkalnya. Saat berkumpul di meja makan, orang tua Mina mengira kalau Dang dan Mei adalah pasangan suami istri. Mereka kompak menyangkal, tapi Mina menatap mereka dengan tatapan curiga, dan Mei hanya bisa tersenyum malu. Dang sedang melamun ketika Mei muncul setelah mandi. Dang penasaran tentang persahabatan Mei dan Mina. Mei cerita kalau mereka bertemu tahun baru kemarin saat di Thailand, dan sejak itu mereka menjadi akrab. Tapi Dang mengatakan kalau tahun baru kemarin dia juga ada di Chiang Mai. Mei penasaran dan Dang menjawab saat itu ia bersama Koi, yaitu mantan pacarnya. Dang ingin curhat tentang Koi, tapi dia malu dan Mei tidak memaksa. Mei pun pamit tidur duluan. Dang ragu dan menyusul Mei untuk meminjam ponselnya. Mei penasaran saat Dang mengembalikan ponselnya dengan cepat. Dang menjawab kalau Koi langsung menutup teleponnya saat mendengar suaranya. Mei berusaha menghiburnya saat melihat Dang tampak galau. Mereka bermain telepon-teleponan seolah sedang curhat dengan seseorang di radio. Mei mengatakan bahwa saat di Thailand dia sering mendengar program radio
di mana penyiar radionya sering mendengar curhat oleh para penonton dan ia memberi saran cinta kepada penontonnya. Lalu Dang cerita kalau dia putus dengan Koi karena Koi ingin menikah, tapi dirinya belum siap dan ragu karena banyak kasus buru-buru menikah akhirnya cerai juga. Kini Dang berpikir ingin menikahi Koi, tapi sayangnya Koi tidak mau lagi menerima teleponnya. Mei menyarankan agar Dang mengirim kartu pos untuk Koi sebagai kejutan untuk mengatakan bahwa kini dia siap menikah. Dang ragu, tapi Mei menyemangatinya. Ketika mereka berdiri di depan kotak pos, Dang merasa lega setelah mengirim kartu posnya dan dia berharap Koi akan segera menjawabnya. Kemudian keesokan harinya Mei memperhatikan Dang yang tampak galau di acara pernikahan Mina. Tapi Mei tidak tahu harus berbuat apa ketika Dang iri melihat kebahagiaan Mina. Dang mengatakan bahwa Koi sebentar lagi juga akan menikah. Mei kaget mendengarnya. Dang menjadi kesal dan menyalahkan Mei karena dia menuruti saran Mei untuk melamar Koi lewat kantor pos. Padahal di saat yang sama Koi sudah menerima lamaran pria yang lainnya. Dang yang marah berjalan meninggalkan Mei yang masih bingung. Dang berjalan menyusuri lorong dalam gedung itu. Pikirannya menjadi kacau. Sementara Mei menunggu hingga acara pernikahan Mina selesai dan berpamitan pada Mina. Mei berusaha mencari Dang dan akhirnya menemukannya. Saat Dang sedang bermain kasino, tapi Dang kalah terus. Mei menawarkan uangnya, tapi Dang hanya diam. Mei tidak suka melihat Dang menjadi pendiam dan mengatakan bahwa semua ini memang salahnya. Sudah tahu kalau hubungannya telah berakhir dengan Koi, tapi dirinya masih terus berharap. Dang cerita kalau mereka pernah berencana untuk pergi ke Korea bersama. Kepergiannya kali ini Dang berharap bisa bertemu Koi, tapi ternyata dia salah. Mei menghiburnya bahwa orang yang patah hati bisa melakukan hal yang bodoh, seperti yang pernah dilakukan oleh Mei. Ia itu berteriak gak jelas dari atas jembatan. Dang tersenyum masam dan dia mengeluh karena main sejak tadi tapi belum pernah menang. Suara koin yang berjatuhan membuat mereka menoleh. Mereka heran melihat pasangan suami istri tua berteriak kegirangan karena menang. Mei menghibur Dang. Dia mengatakan bahwa permainan yang sekarang dimainkan oleh Dang hanya cocok untuk orang tua, seperti pasangan suami istri yang baru menang itu. Mei menyarankan agar mereka mencoba permainan lain yang lebih seru, yaitu main roulette, karena dia ingin uang yang dipinjam Dang kembali. Mereka pun mencoba permainan itu, tapi mereka selalu gagal. Hingga koin yang terakhir, Dang berusaha tersenyum dan mengajak Mei pulang. Dang berjalan keluar, tapi dia terkejut mendengar teriakan Mei, dan dia kembali. Ternyata pria yang duduk di samping Mei merasa kasihan padanya, dan memberinya koin agar bisa main lagi. Rupanya keberuntungan menghampiri Mei. Dia menang banyak dan bersorak kegirangan. Mereka pun merayakan kemenangannya dengan minum. Mei senang sekali tidur di tumpukan uang, sampai sesekali menghambur-hamburkan uangnya. Mei merasakan sesuatu dan mengambil dari balik punggungnya. Ternyata masih ada sisa satu koin. Dang ingin memainkannya, tapi Mei ingin Dang menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Mei tidak peduli walaupun Dang menyindirnya karena ingin membeli banyak barang, padahal uang hadiah tidak seberapa. Mei ingin sesekali merasakan menjadi orang kaya sekali seumur hidup. Kemudian Dang punya ide dan Mei menyetujuinya. Paginya mereka menyewa mobil dan berdandan ala orang kaya. Mereka berkeliling naik mobil dan nonton film bersama. Mereka pergi untuk melihat salju. Mei sangat antusias. Mei tidak henti-hentinya berteriak kegirangan, tapi Dang tampak agak ngeri saat naik kereta gantung. Setelah melihat salju, bukannya bermain ski tapi mereka malah bermain salju seperti anak kecil. Malamnya, Dang menunggu Mei yang ingin melaksanakan keinginannya, yaitu berlari-lari di atas salju tanpa menggunakan pakaian apapun. Mei ingin sekali merasakan dinginnya salju dengan hanya mengenakan dalamannya saja. Dang senang melihat Mei yang telah puas memenuhi keinginannya. Dang membantu Mei untuk mengenakan shawl dan kupluknya kembali. Tiba-tiba Dang mencium Mei. Tapi setelah itu mereka merasa canggung, gengs. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya membisu dan sesekali saling mencuri pandang. Dang memecah keheningan dengan mengatakan kalau dia sudah membatalkan penerbangannya agar ia bisa pulang bersama Mei. Dan Mei hanya tersenyum tipis. Mei memberanikan diri untuk bertanya, apakah Dang menyukainya? Dang menjawab, dia menyukai Mei, tapi tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Mei pun terlihat masam setelah mendengar jawaban Dang. Dang menghentikan mobilnya dan mengatakan kalau dirinya memang menyukai Mei. Mei memotong omongan Dang dengan mengatakan bahwa Mina memintanya untuk tinggal lebih lama. Dan itu membuat Dang bingung. Mei mengatakan kalau Dang bisa balik ke Thailand duluan karena dia masih ingin tinggal beberapa hari lagi. Dang bertanya apakah ada yang salah, tapi Mei menjawab tidak ada apa-apa.
Hal itu membuat Dang mulai kesal. Ia tidak mengerti mengapa wanita selalu bersikap seperti itu. Bilangnya tidak apa-apa, padahal sebenarnya kebalikannya. Mei beralasan kalau pada akhirnya mereka akan berpisah juga. Jadi lebih baik kalau mereka berpisah sekarang saja. Dang minta maaf, tapi Mei malah balik bertanya untuk apa minta maaf. Dang tidak mengerti mengapa Mei tiba-tiba bersikap ketus dan marah padanya. Mei meminta Dang untuk kembali menyetir, tapi Dang tidak mau karena dia ingin masalahnya jelas dulu. Tapi Mei berniat keluar dari mobil. Dang menghalanginya dan mengalah. Dia yang keluar dari mobil dan berjalan meninggalkan Mei. Mei memanggil Dang, tapi Dang tetap cuek. Dang berjalan sambil kedinginan dan dia kaget melihat sebuah mobil yang melaju cepat. Dia merasa resah dan berlari menuju mobilnya kembali. Namun mobil itu telah kosong. Ternyata Mei telah menumpang mobil yang baru saja lewat itu. Dang mencari Mei dengan menyusuri jalanan. Tapi dia bingung karena tidak tahu nama aslinya. Dang kembali ke hotel dan bertanya pada resepsionis. Tapi resepsionis itu tidak mengerti bahasa Thailand. Dang berteriak sambil berusaha menjelaskan. Dia tidak peduli walaupun beberapa tamu memandanginya dengan tatapan aneh. Dang frustasi dan dia langsung menoleh ketika mendengar suara Mei. Mei kesal karena Dang meninggalkannya, padahal dia tidak bisa menyetir. Dang sangat senang melihat Mei dan langsung memeluknya. Dang mengakui kalau dirinya memang tidak yakin dengan perasaannya. Tapi yang Dang tahu, dia merasa bahagia ketika bersama Mei. Dang jadi merasa bersalah ketika Mei mengatakan ingin berpisah, atau saat dirinya tidak bisa menemukan Mei. Dang bertanya, apakah itu artinya cinta? Mei balik bertanya, bagaimana mungkin Dang mencintainya? Mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu, dan mereka bahkan tidak tahu nama aslinya masing-masing. Dang kembali mengakui bahwa mereka memang tidak tahu nama masing-masing. Tapi dia tahu ada seseorang wanita yang memiliki beberapa kebiasaan unik, dan dia ingin terus bertemu dengannya setiap hari. Mereka pun menangis bersama, dan akhirnya berbaikan. Dang bahkan minta izin untuk memeluknya lagi, dan Mei pun mengiyakannya. Mereka pun menghabiskan sisa liburan mereka dengan senang-senang. Paginya setelah keluar dari hotel, Dang mengantar Mei ke hotelnya untuk mengambil barang-barangnya. Mei baru ingat kalau selama bersama mereka tidak pernah foto bersama. Dang setuju untuk berfoto, dan Mei meminta tolong kepada wanita yang kebetulan berdiri tidak jauh dari mereka. Mei menyapa wanita itu dan meminta tolong untuk memotret mereka. Wanita itu tidak keberatan. Tapi Dang langsung terkejut saat berjalan mendekati mereka, begitu pula dengan wanita itu. Wanita itu langsung melepas kacamata hitamnya dan menatap Dang. Mei heran melihat mereka berdua yang saling menatap. Dang menjelaskan kepada Mei kalau wanita itu adalah Koi, yaitu mantan pacarnya. Dang heran melihat Koi ada di Korea, dan Koi mengatakan bahwa dia sedang mencari alamat yang ada di kartu pos yang Dang kirim untuknya. Dang bingung menjelaskan tentang Mei pada Koi. Jadi dia hanya menyebutkan bahwa Mei hanyalah teman seperjalanannya. Mereka semua kelihatan canggung. Mei langsung pamit meninggalkan Dang yang masih bengong. Setelah Mei agak jauh, Koi bertanya mengapa Dang mengiriminya kartu pos. Padahal dulu Dang mengatakan kalau dia tidak mau menikah. Dang beralasan kalau dia butuh waktu meyakinkan perasaannya. Dang balik mengatakan bahwa dia mendengar kabar kalau Koi akan menikah. Koi pun menjawab kalau dia akan menikah dengan orang yang tepat, dan tentu saja dibutuhkan cinta untuk itu. Koi tersenyum dan Dang langsung memeluknya. Mei yang penasaran pun menoleh dan melihat mereka saling berpelukan. Hati Mei sangat hancur. Dia kembali berjalan dan menyetop taksi untuk pergi ke bandara. Di sepanjang perjalanan, Mei tak kuasa menahan tangisnya. Perasaan campur aduk hingga membuat air matanya membasahi pipinya. Ketika di pesawat, Dang sudah duduk manis di samping Koi. Tapi Dang masih resah karena Mei belum muncul juga. Mei akhirnya muncul dan duduk beberapa baris di depannya. Dang gelisah hingga tidak bisa memejamkan matanya. Kemudian dia melihat Mei menuju toilet dan ingin mengajaknya bicara. Dang melirik ke arah Koi yang tertidur, dan dia memutuskan untuk menyusul Mei. Mei kaget saat melihat Dang berdiri di depan toilet dan ingin mengajaknya bicara, tapi Mei merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan. Dang tidak mengerti mengapa Mei tidak ingin mereka bertemu lagi. Mei beralasan kalau mereka adalah orang asing yang patah hati dan kebetulan bertemu di Korea. Mei menganggap bahwa perasaan yang mereka rasakan hanyalah semu semata. Dang mengiba dan menanyakan nama asli Mei, tapi Mei menolak dan kembali ke kursinya. Sesampainya di bandara Thailand, Dang dan Koi berjalan menuju mobilnya. Dang mencari-cari kuncinya dan dia tidak sengaja menjatuhkan koin yang pernah Mei berikan padanya. Dang tak mampu lagi menahan perasaannya dan dia pun menangis. Koi heran dengan perubahan sikap Dang setelah berpisah
dengan Mei. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kini Dang dan Mei telah kembali pada rutinitas masing-masing. Dang menyempatkan diri untuk nonton komedi silat yang belum sempat ditonton saat di Korea karena kehabisan tiket. Dang menikmati pertunjukan itu sambil mengingat cerita Mei tentang pemainnya yang kesetrum. Dang tersenyum dan tertawa, tapi sorot matanya tampak sedih dan berkaca-kaca. Pertunjukan pun telah usai dan para penonton mulai berjalan keluar gedung. Tanpa mereka sadari, ternyata Dang dan Mei sama-sama menonton. Bedanya tempat duduk mereka agak berjauhan. Dang nonton sendirian, sedangkan Mei datang bersama temannya. Mei dan temannya tampak puas setelah menonton pertunjukan itu. Mei bertanya pada temannya soal hari, dan temannya menjawab kalau sekarang hari Jumat. Mei pun menyetel radio mobil dan mendengarkan acara curhat DJ yang sering didengarkannya sejak dulu. Temannya heran karena Mei menyukai acara itu, dan Mei hanya tersenyum. Kemudian mereka mendengar ada seseorang menelpon untuk curhat kepada sang penyiar radio. Mei merasa ada yang janggal. Mei pun tertarik untuk menyimak dan menepikan mobilnya, dan ternyata yang curhat dengan penyiar radio tersebut adalah Dang. Mei pun mendengar curhatan Dang, dan tanpa terasa dia jadi meneteskan air matanya. Waktu pun berlalu, sudah setahun mereka berpisah, tapi Dang tidak pernah melupakannya. Dang masih ingin terus mencarinya. Dang pun berusaha menonton film, karena dulu Mei sempat mengatakan bahwa dulu dia pernah menjadi pemeran sampingan dalam sebuah film, tapi Mei enggan mengatakan judul filmnya. Maka dari itu Dang pun menonton banyak film untuk mencari film yang dibintangi oleh Mei tersebut, agar dia mengetahui nama aslinya. Entah sampai kapan Dang harus mencari untuk mengetahui identitas asli Mei yang sebenarnya. Akhirnya di sesi radio Dang memberitahu nama aslinya, tapi film pun berakhir. Namun sayangnya ending film ini menggantung, gengs, karena penonton tidak tahu apakah akhirnya mereka bisa bertemu lagi atau melanjutkan hubungan yang sempat terputus. Itu saja dari kami Profilm, pamit undur diri.